Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Selamat datang kembali di channel Syah Story. Dan yang pertama untuk kamu yang berzodiak Gemini ya. Pada pembacaan kali ini tema yang hadir untuk kamu adalah peringatan untuk Gemini di awal tahun 2026 ini. Ini bukanlah ramalan yang menakutkan ya, melainkan pesan agar kamu tidak salah langkah di awal perjalanan tahun kali ini. Dan seperti yang kita ketahui ya, Gemini dikenal sebagai pribadi yang sangat cerdas, komunikatif, dan cepat beradaptasi. Namun, justru karena itulah kamu sering bergerak terlalu cepat ya, berpikir banyak hal sekaligus, dan melompat dari satu keputusan ke keputusan lainnya tanpa benar-benar harus berhenti. Dan awal tahun ini ya, semesta meminta Gemini memperlambat langkah ya. Dan itu bukan karena kamu salah jalan, tetapi karena ada detail penting yang bisa terlewat jika kamu terus terburu-buru. Jadi untuk kamu yang berzodiak Gemini ya, tariklah nafas secara perlahan, hembuskan secara perlahan, dan marilah kita simak bersama-sama. Apakah pesan semesta hari ini untuk kamu yang berzodiak Gemini dari segi keuangan, karir, asmara, dan hingga pesan khusus untuk kamu yang berjuang sebagai single mom Gemini. Baiklah. Yang pertama untuk kamu yang berzodiak Gemini dari segi asmara dan hubungan ya. Kartu ini menunjukkan dalam urusan perasaan ya. Peringatan utama untuk Gemini adalah jangan bermain-main tanpa kata kejelasan dan niat ya. Dan untuk Gemini yang sudah berpasangan ya, di sini komunikasi kamu adalah menjadi kunci penting dalam hubungannya. Dan di sini kamu mungkin merasa sudah menjelaskan segalanya ya, namun pasangan kamu belum tentu merasa didengarkan. Jadi kamu harus berhati-hati dengan kata-kata spontan ya. Satu kalimat yang terucap tanpa dipikir bisa meninggalkan bekas lama ya. Dan yang kedua untuk Gemini yang masih single ya. Kartu ini menunjukkan ada sosok yang tertarik pada kamu ya. Dan di sini saya akan memperingatkan untuk Gemini ya yang masih sendiri ya. Di sini kamu jangan terlalu cepat terbawa oleh suasana sekitar kamu. Tidak semua orang yang ramai di awal akan bertahan di tengah jalan ya. Dan di sini saya menyarankan untuk asmara Gemini hari ini. Yang pertama, bicaralah seperlunya ya, jujur secukupnya dan jelaskanlah tujuannya. Dan kamu jangan memberi harapan jika belum benar-benar siap ya. Dan di sini kamu dengarkanlah, bukan hanya sekedar menanggapi saja ya. Dan dari kartu ini kita akan membahas dari segi karir dan keuangan Gemini hari ini. Dan di sini untuk kamu yang berzodiak Gemini, awal tahun ini membawakan banyak ide untuk Gemini ya. Dan di sini masalahnya bukan kekurangan ide, melainkan terlalu banyak arah ya. Dan di sini saya memperingatkan untuk Gemini ya. Di sini kamu jangan mengerjakan terlalu banyak hal sekaligus. Di sini adalah fokus adalah kunci keberhasilan Gemini ya untuk tahun 2026 ini ya. Dan untuk soal keuangan ya, kartu ini menunjukkan kamu harus waspada terhadap pengeluaran kecil yang sering kamu abaikan. Dan ini bukan satu pengeluaran besar yang berbahaya ya, melainkan kebiasaan kecil yang sering berulang. Dan di sini saya menyarankan untuk karir dan finansial Gemini hari ini. Yang pertama, pilihlah satu prioritas utama kamu ya, dan selesaikanlah yang sudah kamu mulai. Dan di sini kamu perlu catat pengeluaran sekecil apapun itu jumlahnya. Dan di sini kejelasan membawakan kestabilan ya. Dan dari kartu ini kita akan membahas dari segi mental dan pikiran Gemini untuk saat sekarang ini. Dan di sini untuk kamu yang berzodiak Gemini ya, di sini Gemini hidup dalam pikirannya ya. Dan awal tahun ini pikiran kamu cenderung terlalu ramai. Mungkin dari beberapa Gemini di sini mungkin merasakan mudah terdistraksi ya dan sulit fokus dan cepat bosan ataupun cepat berubah pikirannya.
Dan ini bukanlah soal kelemahan kamu ya, tetapi peringatan bahwa kamu butuh ketenangan mental. Dan jika tidak dikelola ya, kelelahan mental bisa datang secara tiba-tiba. Dan di sini saya menyarankan untuk saran mental Gemini hari ini. Yang pertama, Gemini, kurangkanlah multitasking ya, dan luangkanlah waktu tanpa gadget, dan tuliskanlah pikiran kamu agar tidak menumpuk di kepala kamu. Dan dari kartu ini kita akan membahas energi spiritual dan energi batin Gemini hari ini. Dan di sini untuk kamu yang berzodiak Gemini ya, secara energi, di sini Gemini diminta menyelaraskan pikiran dan hatinya ya. Namun kartu ini menunjukkan awal tahun ini bukan waktu yang tepat untuk memanipulasi ya keadaan lewat kata-kata. Dan semesta meminta kejujuran ya pada orang lain dan pada diri kamu sendiri. Dan di sini jika kamu berkata jujur ya, energi akan membantu kamu melangkah lebih ringan lagi dibandingkan hari-hari sebelumnya. Dan di sini saya menyarankan untuk spiritual Gemini hari ini. Yang pertama, meditasi singkat untuk lakukanlah meditasi singkat untuk menenangkan pikiran ya, dan ucapkanlah niat dengan yang jelas, dan kamu jangan berbohong demi kenyamanan sesaat saja. Dan dari kartu ini kita akan membahas pesan khusus untuk para single mom Gemini. Dan di sini untuk para Gemini ya yang berjuang sebagai single mom, kartu ini menunjukkan peringatan untuk kamu ya. Di sini kamu jangan terlalu banyak memikirkan semuanya sendirian. Di sini kamu terbiasa memikirkan banyak hal sekaligus ya. Anak, pekerjaan, masa depan, dan perasaan kamu sendiri. Dan di awal tahun ini kamu diminta untuk melambat ya, menyederhanakan dan meminta bantuan tanpa rasa bersalah. Dan di sini saya menyarankan untuk para single mom Gemini. Yang pertama, kamu tidak harus mengurus semuanya sekaligus ya. Di sini pikiran yang tenang akan membawakan solusi bagi kehidupan kamu. Dan di sini kamu pantas mendapatkan dukungan ya, bukan hanya tuntutan saja. Dan dari kartu ini kita akan membahas warna dan angka keberuntungan Gemini hari ini. Baiklah, untuk kamu yang berzodiak Gemini ya, warna keberuntungan kamu adalah warna kuning lembut, hijau mint, dan warna abu-abu muda. Kuning lembut melambangkan kejernihan pikiran ya, warna hijau mint melambangkan ketenangan dan fokus kamu. Dan warna abu-abu muda melambangkan stabilitas mental kamu sendiri ya. Dan di sini angka keberuntungan Gemini adalah angka 3, 5, 12, 18, dan angka 21. Jadi di sini untuk kamu yang berzodiak Gemini ya, gunakanlah warna dan angka keberuntungan ini dalam kehidupan sehari-hari ya. Gunakanlah warna dan angka keberuntungan ini lewat pakaian ataupun lewat aksesoris ponsel kamu. Anggaplah semesta sedang mendukung langkah-langkah kamu di setiap harinya. Namun saya menyarankan untuk gunakan warna dan angka keberuntungan ini ketika kamu ingin mengambil keputusan penting ya. Dan yang terakhir untuk kamu yang berzodiak Gemini ya. Peringatan ini datang bukan karena kamu lemah ya, tetapi karena kamu terlalu cepat untuk bergerak. Dan di awal tahun ini bukan tentang seberapa banyak yang kamu mulai ya, tetapi seberapa banyak yang bisa kamu selesaikan dengan tenang. Jadi kamu perlambatlah langkah kamu, tenangkanlah pikiran kamu, dan pilihlah keputusan kamu dengan sabar ya. Dan itulah ramalan lengkap untuk kamu yang berzodiak Gemini. Jangan lupa tinggalkan subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kamu tidak ketinggalan pesan-pesan penting di setiap harinya. Tapi ingat, ini hanyalah ramalan, jangan jadikan sebagai patokan hidup, cukup kamu ambil sebagai motivasi dan sebagai edukasi dalam kehidupan sehari-hari. Dan terima kasih untuk kamu semuanya ya Sobat Gemini yang sudah menonton dari awal sampai akhir. Sampai berjumpa di ramalan berikutnya. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.